Baik, bertemu kembali di mata kuliah Kimia Dasar 2, pertemuan yang kelima. Nah, untuk pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang keempat. Kalau pertemuan yang keempat, kita membahas tentang teori asam basa. Nah, sekarang kelanjutannya dari teori kemarin, yang teori asam basa, dilanjutkan ke judul yang kedua atau tema yang kedua, yaitu tema yang berikutnya yaitu kesetimbangan asam basa. Nah, karena materi ini berkaitan erat dengan materi sebelumnya. Kalau kemarin itu adalah teori atau dasar dari apa itu asam, itu apa itu basa. Kalau sekarang sudah masuk ke kesetimbangan asam dan basa. Nah, air kemarin di teori asam basa itu bisa disebut sebagai asam, bisa juga dianggap juga sebagai basa. Karena air itu memiliki dua sifat, yang mana jika air terionisasi, maka air akan menghasilkan H+ dan OH-. Nah, di sini juga ada eh, autoionisasi dari air. Nah, di sini di mana air nanti bisa terurai menjadi H+ dan OH-. Nah, kalau misalkan reaksinya ditulis dalam bentuk seperti ini, nah jika air dilarutkan dalam air, juga air yang pertama bisa berperan sebagai asamnya dan juga bisa berperan sebagai basanya. Sehingga dapat menghasilkan produk atau hasil reaksi yang mana produk yang pertama itu bisa berperan sebagai asam konjugasi atau konjugasi asam atau asam konjugat, yang kedua bisa berperan sebagai basa konjugatnya. Nah, jadi air itu memiliki peran sebenarnya air itu dalam keadaan atau dalam eh, kehidupan sehari-hari biasanya dianggap sebagai senyawa yang netral. Kenapa? Karena sifat asam dan sifat basa dari air itu sangat lemah sekali. Sehingga jika menggunakan indikator biasa seperti indikator universal, lakmus, itu kekuatan asam dan kekuatan basanya itu eh, tidak mampu merubah dari warna lakmus tersebut. Saking karena sangat lemahnya sifat asam dan basanya. Kemudian air juga memiliki dua sifat, yaitu sifat asam dan sifat basa. Jadi saling menetralkan satu sama lain. Nah, kemudian di sini ada konstanta hasil kali ion air. Nah, tadi air bisa terionisasi menjadi H+ dan OH-. Nah, konstanta hasil ion air atau disingkat Kw adalah hasil kali antara konsentrasi molar H+ dikali konsentrasi eh, molar ion OH- pada suhu tertentu. Nah, suhu tertentu di situ jika tidak menyatakan berapa derajat, maka suhunya adalah 25 derajat Celcius. Jika misalkan di soal itu tidak ada keterangan berapa derajat, nah berarti suhunya dalam keadaan suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius. Nah, berapa nilai konstanta hasil kali ion air? Nah, di sini tadi konstanta hasil kali ion air atau Kw, di mana itu adalah hasil kali antara konsentrasi asam dan konsentrasi basa atau H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, nilainya untuk konstanta hasil kali ion ialah 1,0 kali 10 pangkat min 14 mol per liter. Itu adalah untuk konstanta atau ketetapan dari hasil kali ion air. Nah, suatu larutan itu dinyatakan asam jika nilai H+-nya itu lebih besar dibandingkan OH-. Dinyatakan basa jika nilai H+-nya lebih kecil dari atau konsentrasi H+-nya lebih sedikit dibandingkan OH-. Dan jika dikatakan netral apabila jumlah H+ sama dengan jumlah OH-, maka air biasanya sering dinyatakan sebagai senyawa yang netral. Kenapa? Karena jumlah H+ itu sama dengan jumlah OH-. Nah, ada yang dinamakan kesetimbangan asam, ada juga yang dinamakan kesetimbangan basa. Nah, yang pertama, apa itu kesetimbangan asam? Nah, kesetimbangan asam itu adalah hasil kali konsentrasi asam dikali konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam itu sendiri. Maksudnya gini, konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi asam secara keseluruhan. Maka dapat dirumuskan nih Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin atau OH- dibagi konsentrasi asam secara keseluruhan.
maka itu merupakan nilai dari konsentrasi kesetimbangan asam. Nah, kalau konsentrasi kesetimbangan basa seperti apa? Nah, sama saja seperti tadi. Nah, cuma kalau misalkan di sini, di mana konsentrasi basa itu dapat diperoleh dari hasil kali, nih, jika basanya adalah BaOH misalkan, maka berapa banyak Ba+, konsentrasi Ba+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi basa secara keseluruhan. Maka bisa diketahui berapa konsentrasi kesetimbangan basanya. Nah, ada yang juga yang dinamakan asam polivalen. Nah, apa itu asam polivalen? Nah, di mana asam polivalen ini merupakan asam yang bervalensi banyak. Jadi mengionkan secara bertahap. Jadi kalau misalkan HCl itu terionisasi misalkan satu kali, HCl diionisasi menjadi H+ dan Cl- itu satu tahap. Tapi ada juga asam yang terionisasinya beberapa kali. Nah, misalkan asam fosfat misalkan, itu tidak terionisasi langsung jadi ion-ion terurai menjadi ion-ion penyusun senyawa tersebut, tidak. Tapi jika ingin terionkan menjadi senyawa-senyawa penyusunnya atau unsur-unsur penyusunnya, maka harus diionisasi beberapa tahap. Nah, itu dinamakan asam polivalen. Jadi, dapat terionisasi jika melewati beberapa tahap. Nah, asam bervalensi 2 itu mengion atau dapat mengionkan atau melalui tahap pengionan dalam 2 tahap. Artinya, satu kali konstanta asam 1, satu kali lagi konstanta asam 2. Jadi mengion dengan 2 kali. Kemudian asam bervalensi 3 itu mengion dalam 3 tahap, berarti 3 kali pengionan. Sehingga terbentuk unsur-unsur atau ion-ion penyusunnya. Nah, tetapi karena konsentrasi H+ yang berasal dari tahap 2, 3, dan seterusnya itu sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Nah, maka harga H+ yang dirumuskan itu harga H+ dirumuskan dengan rumus asam monovalen saja. Karena H+ yang dihasilkan pada tahap kedua dan tahap ketiga itu jumlahnya sangat kecil dan bisa diabaikan. Contoh misalkan di sini ada H2CO3 itu akan terurai menjadi H+ dan CO3-, HCO3-. Nah, maka tahap yang pertama di sini konstanta asam yang pertama, maka berapa banyak jumlah H+ dikali berapa banyak jumlah HCO3- dibagi konsentrasi H2CO3 gitu. Kemudian ionkan lagi. Nah, reaksi pengionan yang kedua dari HCO3 dari sini terionisasi menjadi H+ lagi terlepas H+, kemudian CO3 2-. Nah, maka bisa dihitung berapa Ka2-nya dan seterusnya. Karena Ka1 itu lebih besar sehingga pH-nya itu ditentukan. Nah, di sini kan jumlah ini produk ini di dalam reaksi sebenarnya itu H+-nya sangat kecil sehingga pH dari larutan tersebut itu ditentukan oleh Ka1 saja, oleh ini saja. Karena produk H+ yang melimpah pada tahapan ini. Kalau pada tahapan yang kedua, itu jumlah H+-nya, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu menghasilkan H+ dalam jumlah kecil, sehingga tidak terlalu mempengaruhi terhadap pH. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan disosiasi asam polivalen. Nah, ini disosiasi asam polivalen tadi ada polivalen itu disosiasi itu adalah seberapa besar senyawa bisa terionkan. Nah, sehingga kekuatan asam dan basa dipengaruhi oleh tetapan ionisasi. Nah, jika tetapan ionisasi asam atau basanya besar, maka asam tersebut atau basa tersebut kategorinya kuat, baik asam kuat maupun basa kuat. Misalkan makin besar tetapan ionisasi asam, maka pH-nya atau keasamannya kategori asam kuat. Contoh misalkan HCl terurai menjadi H+Cl-, itu kan besar. Semuanya terionkan di situ. Sehingga kategorinya asamnya asam kuat. Begitupun basa. NaOH misalkan terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Jumlah OH-nya di situ melimpah. Jadi berbanding lurus. Jadi semakin banyak NaOH yang dilarutkan, semakin banyak yang membentuk OH-, sehingga kategorinya basa kuat. Nah, di sini kalau untuk asam fosfat di sini ini ada 3 tahap misalkan.
Tahapan yang pertama menghasilkan H+ dan H2PO4-. Nah, ini nilai Ka-nya. Kemudian tahap yang kedua, H2PO4 yang ini bereaksi atau terionisasi menjadi H+ dan HPO4. Kemudian tahap yang ketiga, HPO4 yang ini terionisasi menjadi H+ dan PO4 3-. Nah, tadi karena jumlah H+ di tahap 2 dan tahap 3 itu jumlah yang terbentuknya hanya sedikit, sehingga untuk asam fosfat pH-nya ditentukan dari Ka di yang pertama. Nah, ada yang dinamakan derajat keasaman atau kebasahan. Ini pertama kali diperkenalkan oleh SPL Sorensen pada tahun 1909. Nah, kekuatan asam suatu zat dinyatakan oleh banyaknya H+ dalam larutan. Dan sebaliknya, kekuatan basa dinyatakan dengan banyaknya OH- dalam larutan. Jadi makin banyak H+ dalam larutan, maka itu bisa disebutkan asam. Jika banyak OH- dalam larutan, maka itu bisa disebut basa menurut beliau. Nah, derajat keasaman atau kebasahan suatu zat dinyatakan dengan skala pH atau kepanjangannya power of hydrogen. Jadi kalau ada yang nanya nanti di sidang, apa itu pH kepanjangannya? Yaitu power of hydrogen. Nah, derajat keasaman atau pH itu ditunjukkan dengan skala 0 sampai 14. Terbatas untuk larutan kurang dari atau sama dengan 1 molar. Jadi biasanya pH-nya itu diukur dalam konsentrasi kurang dari 1 molar. Nah, derajat keasaman dan kebasaan di sini suatu larutan dinyatakan pH-nya kurang dari 7 itu disebut pH asam. Atau pH sama dengan 7 itu bersifat netral. Tadi suatu larutan dikatakan netral apabila jumlah H+ dan jumlah OH- sama atau jumlahnya sama. Seperti air. Air terionisasi menjadi H+ dan OH-. Maka dikatakan netral. Kenapa? Karena jumlah H+ dan jumlah OH- sama besarnya. Kemudian semakin kecil pH, maka zat tersebut semakin bersifat asam, sedangkan semakin besar pH, zat tersebut dikategorikan sebagai zat yang bersifat basa. Jadi jika di atas 7 pH-nya, berarti itu basa, di bawah 7 itu dikategorikan sebagai zat yang bersifat asam. Nah, kemudian pH untuk asam kuat. Nah, di sini pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Contoh, berapakah pH larutan HCl 0,01 molar. Nah, ini jawabannya. Di mana HCl nanti akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Sehingga pH-nya adalah min log konsentrasi H+. Berarti konsentrasi H+-nya ada berapa banyak? Tadi kan HCl itu sifatnya asam. Nah, berapa banyak jumlah H+ yang terbentuk? Nah, jumlah H+-nya adalah 0,01. Sehingga berapa pH-nya? Berarti nanti 0,01 itu sama dengan 10 pangkat min 2. Sehingga bisa dihasilkan pH-nya adalah 2 untuk larutan HCl dengan konsentrasi 0,01 molar. Nanti bisa dihitung-hitung lagi di rumahnya, coba dihitung-hitung lagi dengan menggunakan kalkulator. Berapakah kalau misalkan min log 0,01. Nah, kemudian pH untuk asam kuat juga dapat dihitung, misalkan pH dari 2 liter larutan 0,1 mol. Di sini adalah dalam mol, tadi udah dalam molar kan ya. 0,1 mol asam sulfat. Nah, jika diionisasi, asam sulfat terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Sehingga berapakah konsentrasinya? Jadi hitung dulu konsentrasinya. Konsentrasi asamnya berapa? Nah, konsentrasi H+ itu sama dengan 2 dikali konsentrasi asam sulfat. Tadi konsentrasi asam sulfatnya berapa? Nah, ini. Konsentrasi asam sulfatnya 0,1 mol. Nah, molnya dirubah dulu ke dalam molar. Nah, 2 liter sebanyak 0,1 mol. Sehingga jika dirubah dalam bentuk molar, berarti 0,01 mol per 2 liter. Sehingga hasilnya adalah 0,05. Nah, 0,05 dikalikan 2. 2 dari mana? Dari sini. Kalikan 2, itu adalah hasilnya adalah 10 pangkat min 1. Nah, sehingga berapa pH-nya? pH itu sama dengan min log 10 pangkat min 1. Itu sama dengan pH-nya adalah 1. Itu suatu larutan yang mana konsentrasinya 0,1 mol dalam 2 liter. Itu pH-nya adalah 1. Nah, bagaimana kalau misalkan pH untuk asam lemah? Tadi kan asam kuat ya, terionisasinya sempurna. Nah, gimana kalau misalkan asamnya asam lemah?
Nah, definisi kemarin, suatu senyawa yang memiliki sifat asam yang lemah di mana derajat ionisasinya berada antara 1 dan 0. Kalau misalkan asamnya kuat, itu derajat ionisasinya 1 karena semuanya terionisasi. Tapi kalau misalkan tidak terionisasi sempurna, maka harus dicari dulu konsentrasi H+-nya. Nah, gimana cara menghitung konsentrasi H+? Di mana konsentrasi H+ itu sama dengan akar tetapan ionisasi asam dikali konsentrasinya. Nah, bisa diketahui berapa konsentrasi H+-nya. Nah, biasanya tetapan ionisasi asam itu sudah diketahui dari referensi atau dari pustaka. Nah, contoh misalkan, hitunglah pH dari larutan dengan konsentrasi 0,025 mol. Nah, larutannya adalah CH3COH, volumenya sebanyak 250 mili. Nah, jika diketahui Ka, nih Ka-nya sudah ada. Nah, Ka-nya sudah ada. Nah, Ka-nya apa yang harus Anda lakukan? Tentukan dulu H+-nya. Nah, tentukan dulu H+-nya. H+ itu sama dengan mol per volume. Ini N per V. Nah, sehingga mol per volume adalah 0,025 mol dibagi 0,25 liter. Nah, 0,25 liter di mana? Ada 250 mili. 250 mili rubah dulu ke liter. Nah, sehingga hasilnya bisa diketahui berapa mol. Itu ini 0,1 mol per liter. Nah, berapa konsentrasi H+-nya? Ini molarnya. Berapa konsentrasi H+-nya? Konsentrasi H+ adalah akar Ka. Ka-nya sudah diketahui ini. 10 pangkat min 5 dikali mol asam. Molaritas asamnya berapa? 0,1. Nih. Nah, di sini 0,1. Nah, sehingga konsentrasi H+-nya adalah jika dikeluarkan dari akar, hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Itu adalah konsentrasi H+-nya. Nah, berapa pH-nya? Nah, tinggal hitung. pH sama dengan min log H+. Nah, pH sama dengan min log 10 pangkat min 3. Dari sini pindah ke sini. Nah, kemudian maka bisa diketahui pH-nya. pH sama dengan 3. Gitu ya. Jadi larutan tersebut dengan konsentrasi 0,025 mol sebanyak 250 mili, pH-nya adalah 3. Nah, tadi kan asam. Sekarang basa. Nah, tidak ada bedanya antara asam dengan basa. Nah, derajat kebasahan suatu zat dinyatakan dengan pOH. Kalau asam pH, kalau basa pOH. Nah, pOH rumusnya sama dengan log OH. Kalau pH tadi kan pH sama dengan log H+ atau konsentrasi H+. Nah, kemudian contoh nih. Contohnya, berapakah pH dari pOH? Berapakah pOH, bukan pH, maaf. Berapakah pOH dari larutan NaOH dengan konsentrasi 0,0026 molar? Hitungnya gimana? Sama saja seperti tadi. Tuh. NaOH jika diionisasi itu menghasilkan ion Na+ dan OH-. Nah, maka pOH-nya berapa? Berarti min log konsentrasi OH-. Nah, OH-nya konsentrasinya berapa? Nah, ini konsentrasinya. Nah, konsentrasinya tinggal dimasukkan saja ke sini. Nah, kalau misalkan dikeluarkan, kalau misalkan diubah bentuknya supaya desimalnya hilang, maka itu sama dengan 2,6 kali 10 pangkat min 3. Nah, min log 2,6 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 2,59. Nah, pH-nya berarti 2, pOH-nya berarti 2,59. Silahkan Anda hitung-hitung lagi di rumah. Kalau tidak, nanyain. Gimana ini kok bisa cara mengeluarkan log dari cara menghitung min log 2,6 kali 10 pangkat min 3. Kenapa kok bisa diperoleh nilai 2,59? Gitu. Kemudian, selanjutnya, berapakah pOH larutan BaOH 2 kali 0,01 molar? Ini juga sama. Tuh. BaOH 2 kali itu akan terionisasi menjadi Ba+ dan 2OH-. Nah, pOH-nya ialah min log 2 kali konsentrasi OH-. Kenapa dikalikan 2 kali? Karena di sininya OH-nya ada 2. Nah, gitu ya. Nah, kemudian berarti min log, kalau dikeluarkan berarti min log 2 kali 10 pangkat min 3. Dari mana 2 kali 10 pangkat min 3? Nah, ini 0,01 itu dikeluarkan itu sama dengan 10 pangkat min 3 gitu.
Sehingga min log 2 kali 10 pangkat min 3 adalah 2,69. Itu adalah POH. Adalah POH-nya. Nah, bagaimana untuk POH suatu larutan basa yang lemah? Nah, sama seperti asam. Basa yang lemah itu tidak terionisasi jumlah OH-nya, tidak sempurna. Maka harus hitung dulu berapa jumlah OH-nya, konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH itu sama dengan akar dari konsentrasi ketetapan basa dikali konsentrasi basa. Nah, sama seperti asam. Kalau tadi mah Ka dikali Ma gitu. Kalau sekarang mah Kb dikali Mb. Contoh soalnya nih, hitunglah nilai POH dari 0,02 molar amonia jika diketahui Kb-nya. Nah, Kb-nya sudah diketahui nih. 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, hitung dulu berapa konsentrasi OH min-nya. Nah, konsentrasi OH min itu sama dengan akar Kb dikali Mb. Nah, ketetapan basa. Yang ini dikali konsentrasi basa. 0,02 molar. Karena ini udah dalam bentuk molar, jadi bisa langsung dihitung. 0,02. Itu sama dengan konsentrasi basanya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Nah, berapa POH-nya? Nah, POH sama dengan min log OH min. Konsentrasi OH min. Itu sama dengan yang ini, pindah ke sini. Nah, itu hasilnya adalah 3,22. Nah, kaitannya seperti apa? Kaitannya antara pH, POH, dan PKW. KW itu berarti air yang tadi ya. Nah, power of konsentrasi konstanta air tadi. Nah, di sini KW itu sama dengan H plus dan OH min. Tadi kan air jika terionisasi menjadi H plus dan OH min. Maka PKW, nah PKW-nya sama dengan pH ditambah POH. Nah, berarti kan itu bisa jadi jumlahnya sama jika pH ditambahkan POH. Nah, PKW itu nilainya adalah 14. Nah, nilainya adalah 14. Jadi suatu asam, suatu senyawa dikatakan netral jika jumlah basa dan jumlah asamnya sama dengan itu dalam keadaan sama gitu. Nah, ini suatu asam dan basa itu atau PKW-nya itu sama dengan 14. Nah, sehingga pH itu adalah 14, itu hasil penjumlahan dari pH dan POH. Nah, untuk mendapatkan nilai pH bagaimana? Ya, tinggal hitung saja. pH sama dengan 14 dikurangi POH. Gitu. Nah, kalau misalkan ini, kalau kembali ke sini, nah ini belum pH, ini POH. Nah, kalau POH-nya ini senyawa amonia 0,02 molar, yang ini berapa pH-nya? Ya, tinggal kurangi saja. 14 dikurangi 3,22. Maka nilainya itu adalah pH-nya. Nah, ini juga misalkan. Nah, yang ini. Nah, ini berapa pH-nya? Ya, tinggal kurangi saja. 14 dikurangi 2,69. Nah, itu adalah pH-nya. Ini belum dalam bentuk pH, tapi dalam bentuk POH. pH ditambah POH sama dengan PKW sama dengan 14. Kalau senyawa asam itu dalam bentuk pH langsung ya. Tapi kalau basa kan belum dalam bentuk pH, tapi POH. Nah, berapa pH-nya? Ya, maka tinggal dikurangi saja. 14 kurangi POH. Maka itu adalah pH-nya. Contoh di sini. Metilamin dengan rebus molekul CH3NH2 konsentrasinya 0,1 molar mempunyai pH 11,80. Hitung berapa Kb-nya. Nah, gitu. Nah, ini silakan direaksikan di si metilamin bereaksi dengan air itu akan menghasilkan CH3NH3+ plus OH-. Nah, hitung dulu POH-nya. Nah, POH-nya berarti 14 dikurangi 11,80. Itu sama dengan 2,2 POH-nya. Nah, OH- itu sama dengan 10 pangkat min 22. Nah, 10 pangkat min 22 itu sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 3. Nah, berapa Kb-nya? Nah, Kb-nya berarti 6,3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1. Nah, 0,1 itu kan molarnya. Nah, sehingga Kb-nya adalah
3 kali 3,96 kali 10 pangkat 4. Itu adalah nilai KB-nya. Nah, dari mana nilai ini? Silakan Anda otak-atik lagi dari rumus-rumus sebelumnya. Nah, rumus-rumus yang ini. Nah, sini ada KB ya. Ada KB ini. OH sama dengan KB dikali MB. Nah, konsentrasinya sudah ada nih. Yang dicarikan ini. Nah, gitu. Silahkan Anda otak-atik lagi sehingga kenapa bisa diketahui nilai ininya. Kok bisa ada di sebelah sini? Itu mahasiswa harus seperti itu. Karena mahasiswa harus ngulik sendiri. Kalau semuanya dikasih tahu, maka nanti Anda tidak akan mencari sendiri jawabannya. Karena ilmu yang sangat membekas itu adalah ilmu yang diperoleh berdasarkan hasil penggalian sendiri. Oke, silahkan. Anda sudah bukan SMA lagi. Nah, kemudian, apakah misalkan suatu asam atau suatu basa itu dapat berubah jika larutannya diencerkan atau konsentrasi atau larutan tersebut ditambahkan pelarut lagi sehingga menjadi larutan yang encer atau tidak? Nah, jika pengenceran dilakukan terhadap larutan yang bersifat asam, maka pH larutan pH-nya akan meningkat. Berarti keasamannya menjadi lebih lemah. Kenapa? Karena terencerkan gitu logikanya. Oh, ternyata konsentrasi larutan diencerkan, maka pH-nya juga akan meningkat. Nah, meningkatnya pH itu otomatis semakin melemahnya kekuatan pH tersebut, kekuatan asamnya. Nah, suatu basa juga, jika pengenceran dilakukan terhadap larutan yang bersifat basa, maka pH larutan hasil pengenceran akan semakin rendah. Jadi pH-nya akan semakin rendah, itu mendekati ke 7, berarti pH-nya akan disebut menurun gitu. Bukan misalkan yang asalnya pH-nya 3 ditambahkan pelarut itu jadi pH-nya 6, pH naik itu sama dengan menurun kekuatan asamnya. Kenapa? Karena mendekati ke netral. Gitu ya. Basa juga yang asalnya basa pH-nya adalah 11 tambahkan pelarut sehingga terencerkan, pH-nya menjadi menurun. Nah, menurun itu bukan berarti kekuatannya naik kalau di basa, justru melemah basaannya. Karena mendekati pH netral. pH netral kan 7 ya. Nah, di sini ada contoh. Jika 10 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,4 molar, Ka-nya 10 sampai 5. Diencerkan hingga 100 ml. Hitunglah pH larutan sebelum dan setelah pengenceran. Anda disuruh hitung berapa pH-nya sebelum dan setelah pengenceran. CH3COH merupakan asam lemah karena tidak terionisasi secara sempurna. Sehingga untuk mencari pH-nya, hitung dulu kan tadi disuruh hitung pH sebelum berarti pH mula-mula. Maka pH-nya adalah min log H+. Nah, hitung dulu jumlah H+-nya. Karena jumlah H+-nya belum diketahui, maka harus dicari dulu gitu kan ya tadi. Nah, jumlah H+-nya. Nah, jumlah H+-nya itu adalah akar Ka dikali Ma. Tadi kan ya, H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, maka Ka-nya ada di sini. Ka-nya ada, oh maaf, bukan 10 sampai 5. 10 pangkat min 5. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 1. Dari mana 4 kali 10 pangkat min 1? Nah, ini. Dari 0,4 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, sehingga pH-nya, jika setelah diakarkan, itu nilainya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasil kali 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 1, itu setelah dikalikan, kemudian diakarkan, itu hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian pH-nya adalah min log 2 kali 10 pangkat min 3. Sehingga hasilnya dapat diketahui. Nah, pH-nya. pH sama dengan 3 min log 2. Itu pH mula-mula. Nah, berapa pH setelah diencerkan? Kalau mau dihitung sampai keluar lagi boleh. Dikeluarkan dari berapa hasil perhitungan 3 kali 10. 3 dikurangi min log 2 itu berapa? Hitung pakai kalkulator. Nah, berapa pH setelah diencerkan? Nah, pH setelah diencerkan berarti rumus pengenceran masukkan. Maka V1 atau V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Itu adalah rumus pengenceran. Nah, volume ke-1 itu asalnya, larutan ke-1 itu memiliki volume sebesar 10 mili yang ini.
10 mili dikali konsentrasinya berapa? 0,4. Ini 0,4 dikali volume setelah diencerkan berapa? 100 mili. Ini volume setelah diencerkan 100 mili. Nah, berapakah konsentrasi setelah diencerkan? Nah, sehingga dapat diperoleh 10 dikali 0,4 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,04 molar. Atau jika dikeluarkan menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, ini. Nah, berapa pH setelah diencerkan? Nah, pH setelah diencerkan, nah, maka awal tak sama seperti yang tadi. Anda hitung berapakah konsentrasi H+-nya. Nah, konsentrasi H+ itu sama dengan, tadi rumusnya, akar Ka dikali Ma. Nah, Ka dikali Ma. Nah, sehingga di sini Ma-nya sama dengan Ma atau konsentrasinya adalah konsentrasi setelah pengenceran. Berapa? Nah, ini sekarang yang dipakai. Kalau tadi yang dipakai ke perhitungan itu yang ini. Nah, dari sini, kalau sekarang konsentrasi setelah diencerkan. Nah, yang mana? Yang ini, konsentrasi setelah diencerkan. Nah, maka rumusnya, jika ingin mencari pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log konsentrasi H+ itu sama dengan min log Ka dikali konsentrasi yang kedua, atau konsentrasi setelah diencerkan. Maka min log itu sama dengan, pH sama dengan min log akar 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 dari mana? Dari sini. 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi setelah diencerkan 4 kali 10 pangkat min 2. Maka dikalikan, dikeluarkan dari akarnya, maka 2 kali hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3. Min 3,5. Nah, min 3,5 hasilnya. Min 3,5. Sehingga pH-nya itu sama dengan 3,5 min log 2. Nah, supaya tahu berapa pH-nya ya, keluarkan aja pakai kalkulator hitung. Nah, di sini berapa jika suatu angka 3,5 dikurangi log 2, hasilnya berapa? Itu ya. Ini soalnya kedua. Jika 100 ml larutan CaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,1 molar diencerkan hingga 200 ml. Nah, itu pH larutan sebelum dan setelah pengenceran. Sama seperti tadi. Nah, sama seperti tadi, hitung dulu berapa konsentrasi OH-nya. Nah, di sini basa kuat ini memiliki valensinya yang memiliki valensi 2, di mana jika dikeluarkan reaksinya CaOH 2 kali itu terionisasi akan menjadi Ca+ dan 2OH min. Nah, valensinya berarti 2. Sehingga untuk mencari pH mula-mula berarti cari dulu pOH-nya. pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, konsentrasi OH minnya adalah ini, konsentrasi OH minnya 0,1 molar. 0,1 molar jika dirubah atau dihilangkan desimanya itu sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, 2 dikali 10 pangkat min 1, 2-nya dari sini, 10 pangkat min 1-nya dari sini. Nah, sehingga berapakah pOH-nya? pOH-nya itu sama dengan 1 min log 2. Nah, itu jika kita ingin cari pH-nya, maka 14 dikurangi 1 min log 2. Nah, berarti 13 plus log 2. Itu adalah pH-nya. Itu adalah pH mula-mula. Nah, bagaimana atau berapa pH ya berapa power of hidrogen setelah diencerkan atau pH setelah diencerkan? Maka masukkan dulu ke rumus pengenceran. V1 M1 sama dengan V2 M2. Nah, volume sebelum diencerkan itu adalah 100 mili. Nah, kemudian konsentrasinya adalah 0,1 molar. Nah, volume setelah diencerkan adalah 200 mili. Nah, V2-nya berapakah konsentrasi setelah diencerkan? Maka 100 dikali 0,1 dibagi 200. Itu nilainya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 0,05 molar. Nah, maka bisa dihitung berapa pH-nya. Nah, sebelum mencari pH, karena ini kan basah, maka cari dulu pH-nya. Nah, pH itu sama dengan min log konsentrasi OH min atau konsentrasi basah.
Nah, itu sama dengan min log 2 kali konsentrasi setelah diencerkan. Ini 2 kali setelah diencerkan. Kenapa ada 2? Nah, di sini ada valensinya 2. Nah, kemudian pOH itu sama dengan min log 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 itu sama dengan 1 jika dikeluarkan. Maka pH-nya adalah 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Itu adalah konsentrasi pH setelah larutan CaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,1 molar diencerkan dengan menggunakan pelarut hingga 200 mili. Nah, kemudian ada tetapan ionisasi. Ini sudah dibahas di teori asam basa kemarin. Nah, tetapan ionisasi itu sama dengan rasio atau perbandingan atau jumlah mol zat yang terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Contoh, nah di sini ada asam. Asam terionisasi menjadi H+ dan Ha. Misalnya ada Ha, senyawa Ha itu akan terionisasi menjadi H+ dan A-. Kalau HCl akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, berapa konstanta atau tetapan ionisasinya? Itu adalah jumlah mol H+ ditambah hasil penjumlahan antara H+ dan Cl-, misalkan, atau kalau HCl Cl-, kalau sini A- dibagi jumlah mol mula-mula. Kalau jumlah mol mula-mulanya 1, ini hasil penjumlahannya juga 1, maka tetapan ionisasinya sama dengan 1. Maka disebut kategorinya terhadap ke dalam terionisasi sempurna. Asamnya asam kuat. Ini untuk tetapan ionisasi asam lemah. Nah, kalau tetapan ionisasi asam lemah berarti alpanya itu sama dengan Ka dibagi Ma. Tetapan ionisasi asam lemah. Kalau asam kuat dan basa asam kuat berarti alfanya sama dengan 1. Begitupun untuk basa. Tetapan ionisasinya alfa itu sama dengan Kb bagi konsentrasi basa. Nah, tetapan keseimbangan basa dibagi konsentrasi basa. Kalau asam, tetapan konsentrasi asam, keseimbangan asam dibagi konsentrasi asam. Jika asamnya lemah ataupun basanya lemah. Kalau basanya kuat, itu pasti konstanta ionisasinya atau tetapan ionisasinya sama dengan 1. Karena jumlah mol zat terionisasi itu sama dengan jumlah mol zat mula-mula. Contoh, tentukan pH larutan berikut. Tentukan pH larutan berikut ini. Di sini ada larutan dengan konsentrasi 0,01 mol, larutan asam nitrit. Nah, dengan tetapan ionisasi, yang ini tetapan ionisasi sebanyak 50%. Dengan volume 250 mili. Nah, asam nitrit atau HNO2 merupakan asam lemah, sehingga memiliki tetapan ionisasi 50% atau setengahnya. Hanya setengah yang terionisasi dari asam nitrit itu. Sehingga berapakah konsentrasi dari asam nitrit? Nah, maka di sini 0,01, di sini jumlah mol dikali 1000 dibagi 250 mili. Maka molar itu sama dengan molar itu sama dengan hasil kali antara mol dikali 1000 per volume larutan yang dibuat, gitu ya. Maka molar itu sama dengan hasilnya adalah 0,04 hasilnya. Karena ini dalam mol ya, dalam mol ubah dulu dari mol ke molar. Nah, rumusnya kan yang ini, N sama dengan N dikali 1000 per V, itu volumenya kan 250, ininya ini 250 1000, molnya berapa? Molnya yang ini 0,01. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,04 molar. Berapa pH-nya? Nah, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, min log konsentrasi H+, dan untuk mencari pH dari larutan ini, nah, maka min log konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ adalah 0,04 dikali 0,5. Kenapa ada 0,5? Karena bedanya hanya dikalikan dengan tetapan ionisasi. Bahkan hanya dengan tetapan ionisasinya. Berarti min log 0,02 itu sama dengan 2 dikurangi log 2. Nah, itu saja berapa nilainya. Itu pH-nya. Nah, kenapa harus dikalikan tetapan ionisasi? Jika di soalnya diketahui ada tetapan ionisasi dari asam tersebut,
Maka gampang, tinggal dihitung saja pH dikalikan alfanya. Kan biasanya kalau untuk senyawa asam pH-nya itu kan dikalikan dulu, dicari dulu H plusnya sama dengan akar gitu kan ya, akar Ka dikali Ma. Nah, Ka dikali Ma. Nah, kalau misalkan Ka-nya tidak diketahui, yang diketahuinya ini, ya gampang, tinggal M-nya ini, konsentrasi asamnya, dikalikan dengan apa saja, yang nilainya 0,5 tadi. Ini tetapan ionisasi asamnya. Tentukan pH dari larutan berikut ini. Ini contoh yang kedua. Konsentrasinya 0,01 mol. Larutan amonium klorida. Tetapan asamnya di sini. Tetapan ionisasinya adalah 50%. Jadi hanya terionisasi setengahnya atau 0,5. Volumenya adalah 100 mili. Nah, sama rumusnya kayak tadi. Nah, NH4OH atau amonium hidroksida itu sama dengan, itu merupakan basa lemah, berarti tidak terionisasi sempurna kan ya kalau basa lemah. Nah, nilai apanya adalah 50%, itu sama dengan 0,5 atau setengahnya. Maka cari dulu molaritasnya atau konsentrasinya. Berarti 0,01 dari mana? Dari sini, mol dikali 1000 per volume larutan. Berapa? 100 ml per mol larutannya. Nah, cari dulu pH-nya, jangan dulu nyari pH, karena ini adalah basa. pOH itu sama dengan min log OH min. Nah, min log OH min, tadi kan kalau misalkan senyawa lemah, sifatnya basanya lemah, maka tadi rumusnya harusnya konsentrasi OH-nya dikalikan dulu kan ya, Kb dikali Mb gitu, karena tidak ada keterangan di sini, di soalnya itu tidak ada Kb-nya, maka yang diketahui ini jadi gampang, tinggal konsentrasi dikalikan derajat ionisasinya. Derajat ionisasinya 0,5 berarti konsentrasinya yang ini 0,01 dikali 0,5 itu sama dengan 0,05. 0,05 jika dikeluarkan itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, pOH-nya adalah 2 min log 5. Nah, karena yang dicarinya pH, ini pertanyaannya kan pH. Nah, maka tinggal dikurangi saja. 14 dikurangi 2 min log 5. 14 kurangi 2 sama dengan 12. Berarti 12 plus log 5. Tinggal dihitung lagi berapa pH-nya dengan menggunakan kalkulator. Nah, kemudian reaksi asam basa atau reaksi netralisasi, ya, atau disebut juga reaksi penetralan. Jadi suatu senyawa dikatakan atau reaksi penetralan terjadi jika bereaksinya atau bertemunya senyawa yang bersifat atau basa, bersifat asam dan basa. Bereaksinya senyawa yang bersifat asam dan basa. Nah, suatu senyawa atau suatu keadaan dikatakan netral jika jumlah asam dan jumlah basa itu dalam keadaan setimbang. Atau dengan kata lain, konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH- dalam keadaan sama. Maka disebut keadaan netral. Nah, apa yang maksud dengan garam? Garam itu terbentuk dari kation sisa basa dan anion sisa asam. Kation dan anion sisa asam dan basa, selain menghasilkan senyawa yang netral, itu menghasilkan garam. Contoh seperti HCl dan NaOH, H+ dan OH- bereaksi menghasilkan H2O, senyawa yang netral. Nah, Na+ dan Cl-nya membentuk garam, yaitu garam NaCl. Nah, di sini ada contoh reaksi penetralan. Di sini asam bereaksi menghasilkan garam dan air. Di mana contoh di sini BaOH 2 kali direaksikan dengan asam sulfat atau H2SO4 menghasilkan BaSO4 di garamnya, garam BaSO4 itu solid di sini padatan dengan senyawa netral yaitu air H2O. Kemudian ada contoh soal di sini. Tuliskan reaksi yang terjadi antara. Nah, tuliskan reaksi yang terjadi antara asam sulfat dan soda api. Soda api itu adalah NaOH. Berarti nanti si asam sulfat dan NaOH nanti akan menghasilkan menghasilkan senyawa atau garam Na2SO4 dan 2 molekul air yang netral. Ini garam. Kemudian bagaimana reaksi yang terjadi antara asam nitrat dan kalsium hidroksida? Ini asam nitrat HNO3 dan KOH atau kalium hidroksida. Akan menghasilkan garam KNO3 dan senyawa yang bersifat netral yaitu air. Nah, terima kasih. Mungkin saya cukupkan sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan untuk contoh soalnya Anda pelajari kembali
Anda ulik lagi supaya lebih paham, lebih mahir lagi, karena harus banyak latihan kalau di kimia itu. Jadi jangan menyalahkan, jangan mengharapkan hasilnya dulu. Saya pengen nilainya A. Nilai itu sangat mudah sekali. Yang susahnya Anda memahami sesuatu. Nah, di situ ada contoh soal beserta jawabannya sudah saya cantumkan di situ. Saya tidak memberikan tugas, tapi saya hanya membahas contoh soal saja supaya Anda lebih paham. Kalau memberikan tugas kan nanti Anda bingung sendiri mencari jawabannya dan belum tentu jawabannya benar atau tidak. Anda juga akan sulit misalkan ini soal yang saya kerjakan tadi di tugas itu apakah sudah benar atau tidak. Nah, tadi sudah saya berikan contoh soalnya, silakan Anda pelajari lagi, Anda ulik lagi, sehingga Anda mahir dalam mengerjakan contoh soal yang sama. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.